Maupun para ibu-ibu sekalian yang penerima tamu mungkin dari PKK, mohon dapat mensterilkan formasi L mulai dari pintu kantor Dinas Perhubungan sampai ke depan ini. Boleh kita sterilkan ya ibu-ibu sekalian, barisan prosesi akan memasuki tempat acara, mohon kita dapat menempati tempat duduk masing-masing. Baiklah, kepada seluruh tamu undangan kami persilahkan untuk memasuki acara, memasuki tempat acara dan menempati tempat duduk yang telah disediakan. Barisan prosesi memasuki tempat acara.
kembali. Kepada seluruh tamu undangan yang kami hormati, kami persilahkan untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan. Acara akan kita mulai. Horas! Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Yang terhormat Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan beserta Ibu, yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah beserta Ibu, yang kami hormati pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan beserta Ibu, yang kami hormati pengkhotbah ibadah bersama pemerintah dan masyarakat Humbang Hasundutan tahun 2022, Monsinyur Cornelius Sipayung OFM Kap dari Uskup Keuskupan Agung Medan, yang kami hormati Wakil Bupati Humbang Hasundutan periode 2016-2021 Bapak SP Simamora, yang kami hormati Bapak Ibu para pendeta, pastor dan para ketua persatuan gereja di Kabupaten Humbang Hasundutan, yang kami hormati para pimpinan instansi vertikal BUMN dan BUMD, yang kami hormati Bapak Sekretaris Daerah dan jajaran pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan, beserta seluruh Bapak Ibu elemen masyarakat Kabupaten Humbang Hasundutan. Kami ucapkan selamat datang pada acara perayaan Natal pemerintah bersama masyarakat Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2022. Hadirin yang kami hormati, perayaan Natal ini pada tahun ini mengambil tema "Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain", yang diambil dari Matius 2 ayat 12 dengan subtema "Melalui perayaan Natal, pemerintah dan masyarakat berjalan bersama Sang Sabda dalam mewujudkan Kabupaten Humbang Hasundutan yang maju dan bermentalitas unggul". Hadirin yang berbahagia, kita akan awali acara ini dengan mendengarkan terlebih dahulu laporan pelaksanaan kegiatan yang akan disampaikan oleh Panitia Natal Bersama tahun 2022 kepada Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Kami persilakan. Shalom, selamat Natal, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Bupati Humbang Hasundutan beserta Ibu, Bapak Wakil Bupati Humbang Hasundutan beserta Ibu, Bapak Ibu pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan, Bapak Forkopimda Kabupaten Humbang Hasundutan, Bapak Uskup Agung Medan, Bapak Cornelius Sipayung, Bapak Wakil Bupati periode 2015-2021, Bapak Sekretaris Daerah beserta Ibu dan seluruh pimpinan tinggi Pratama, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Humbang Hasundutan, Bapak Ibu pimpinan instansi vertikal, Bapak Ibu pimpinan BUMN, Bapak Ibu pimpinan gereja se-Kabupaten Humbang Hasundutan, Bapak Ibu para pendeta, hamba Tuhan se-Kabupaten Humbang Hasundutan, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda se-Kabupaten Humbang Hasundutan, para camat, lurah, dan kepala desa se-Kabupaten Humbang Hasundutan, LSM wartawan, dan hadirin yang tidak kami sebut satu persatu. Terlebih dahulu kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas berkat dan pengertiannya. Kita dapat berkumpul saat ini dalam keadaan sehat. Bapak Bupati yang terhormat, izinkan kami melaporkan pelaksanaan Natal
pemerintah bersama masyarakat tahun 2022 sebagai berikut. Dasar Keputusan Bupati Humbang Hasundutan nomor 142 tahun 2022 tentang pembentukan panitia perayaan Natal pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan dan masyarakat tahun 2022. Pelaksanaan. Dalam rangka pelaksanaan Natal bersama ini dilakukan kegiatan antara lain. 1. Pemberian lilin Advent sebanyak 8 batang kepada 650 gereja se-Kabupaten Humbang Hasundutan. Pemberian paket Natal kepada 1.000 orang lansia dan disabilitas di 10 kecamatan yang telah disilakan oleh Bapak Bupati. 3. Christmas Carol dengan menampilkan paduan suara gereja-gereja, UMKM, dan kuliner. 4. Christmas Day dihibur oleh artis ibu kota, antara lain Senturi Trio, Style Voice, Nirwana Trio, Putri Ayu Silitonga, Osen Hutasoit, Jun Munte, Dopak Sinaga, dan pengiring band Sangga Pajupang Band. Dan nanti malam akan dihibur dengan kembang api. Pada kesempatan ini kami panitia mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah memberikan dukungan terhadap Natal bersama pemerintah Humbang Hasundutan dan masyarakat. Dan apabila terdapat kekurangan dan pelayanan kami dalam pelaksanaan Natal ini, panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya kami mohon kesediaan Bapak Bupati untuk berkenan memberikan sambutan pada acara ini. Demikian dan terima kasih. Horas. Bapak Ibu serta seluruh hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan sekaligus ucapan selamat datang dari pemerintah dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bupati Humbang Hasundutan. Kepada Bapak Bupati kami persilahkan dengan hormat. Shalom. Puji nama Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama berkumpul dalam rangka perayaan Natal pemerintah dengan masyarakat di Kabupaten Humbang Hasundutan. Yang saya hormati Bapak Uskup Agung, Bapak Cornelius Sipayung, dan semua jajaran yang hadir dari Keuskupan Medan. Yang saya hormati Wakil Bupati beserta Ibu. Yang saya hormati Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, dan anggota DPRD yang hadir pada hari ini. Yang saya hormati Forkopimda, Pak Kapolres, Pak Dandim yang diwakili, Pak Kajang diwakili. Yang saya hormati semua para tokoh agama yang hadir dari berbagai elemen gereja, denominasi. Selamat datang Pak Pendeta semuanya. Yang saya hormati juga Sekda dan Pimpinan OPD. Yang saya hormati Pak SP Simamora. Yang kami hormati juga Wakil Bupati 2016-2021. Yang saya hormati tokoh masyarakat, perwakilan dari 10 kecamatan yang hadir pada hari ini. Dan Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa sebutkan satu persatu. Kita bersyukur sudah 2 tahun lebih kita tidak pernah merayakan Natal. Tapi pada hari ini kita boleh merayakan Natal di Kabupaten Humbang Hasundutan. Ini karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Harapan kita melalui Natal ini, Humbang Hasundutan boleh Tuhan pulihkan, Tuhan berkati kembali, agar kasih Tuhan boleh menyala dengan terang di Kabupaten Humbang Hasundutan. Pada kesempatan ini perkenalkan saya atas nama pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan dan masyarakat menyampaikan Selamat Hari Natal 25 Desember 2022 dan menyongsong tahun baru 1 Januari 2023.
kepada segenap umat Kristiani di Kabupaten Humbang Hasundutan. Kiranya perayaan Natal tahun ini akan membawa kedamaian, kebahagiaan, dan kesejahteraan bagi segenap masyarakat Humbang Hasundutan secara khusus dan masyarakat Indonesia secara umum. Perayaan Natal merupakan salah satu bentuk pengakuan iman umat Kristiani kepada Allah yang telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang lahir 2000 tahun yang lalu sebagai juru selamat manusia, Raja Damai, dan pembawa terang bagi umat manusia. Ia datang ke dunia untuk membawa keselamatan bagi seluruh umat manusia. Oleh karena itu, merayakan Natal bukanlah hanya sekedar kebiasaan atau tradisi semata, melainkan harus benar-benar murni pengakuan iman atas kelahiran Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, penebus dosa umat manusia, sehingga Natal akan membawa makna bagi diri kita sendiri, bagi keluarga, bagi umat Kristiani, dan semua masyarakat secara khusus di Humbang Hasundutan. Saya mengajak kita semua untuk hidup sebagai sahabat, tidak saja hanya umat Kristiani, tetapi juga bersahabat dengan umat lainnya dari semua unsur agama dan maupun golongan, dan senantiasa berpikir cerdas dan bekerja keras mengupayakan segalanya menjadi berkat bagi sesama manusia. Bapak, Ibu, serta hadirin yang berbahagia, marilah kita merayakan Natal dengan penuh kesederhanaan dan menumbuh kembangkan rasa persaudaraan dan saling mendukung serta mencintai sesama manusia sebagaimana keteladanan Sang Juru Selamat Yesus Kristus yang telah menanggung dosa kita semua, sehingga dengan pada Natal ini bermakna dan berdampak untuk menciptakan perdamaian dan kerukunan umat beragama dan antar umat beragama. Saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Uskup Agung Medan yang telah berkenan hadir di perayaan Natal pemerintah bersama masyarakat di Kabupaten Humbang Hasundutan yang sekaligus menyampaikan khotbah dalam perayaan Natal ini. Selanjutnya juga kami sampaikan terima kasih kepada para pimpinan gereja, pendeta, dan hamba Tuhan yang telah memberikan kontribusi pemikiran untuk menciptakan kedamaian dan harmonisasi hubungan pemerintah dan rohaniawan, sehingga Kabupaten Humbang Hasundutan terus berbenah diri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di segala aspek kehidupan. Sekali lagi terima kasih kepada semua pihak, terutama panitia yang sudah berjerih payah menyusun acara, mengatur acara ini, karena Tuhan memberkati semua panitia yang terlibat, baik tokoh agama, tokoh masyarakat, sekda dan pimpinan OPD. Sekian, terima kasih. Horas. Bapak Ibu serta seluruh hadirin yang kami hormati, demikian Bapak Bupati Humbang Hasundutan dan juga dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah telah menyampaikan sambutan sekaligus ucapan selamat datang kepada seluruh masyarakat Kabupaten Humbang Hasundutan. Dan selanjutnya kita akan memasuki ibadah perayaan Natal ini, tapi sebelumnya kita akan awali dengan penyalaan lilin terlebih dahulu. Untuk itu dengan hormat kami mohon kesediaan pelayan firman, selanjutnya Bupati Humbang Hasundutan, selanjutnya Wakil Bupati Humbang Hasundutan, Ketua DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan, dan Dim 0210 Tapanuli Utara atau yang mewakili Kapolres Humbang Hasundutan,
Kajari Humbang Hasundutan, Ketua Pengadilan Negeri Tarutung, Kantor Kementerian Agama Humbang Hasundutan, Ketua Umum PGI Daerah Humbang Hasundutan, Ketua PGPI Daerah Humbang Hasundutan, dan Ketua Umum Panitia Natal Bersama tahun 2022 untuk berkenan menyalakan lilin untuk kita nantinya memulai ibadah perayaan Natal ini. Dengan hormat kepada para bapak sekalian, kami persilahkan untuk penyalaan lilin. Kepada para pimpinan kami sekalian, kami persilahkan dapat menyalakan lilin. Pemantik sudah disiapkan di samping lilin kita masing-masing. Dan setelah semua lilin menyala, kami mohon kesediaan para bapak sekalian untuk kita berfoto bersama terlebih dahulu. Bapak Ibu, kita perhatikan ke depan, kita foto bersama. Terima kasih kepada para bapak sekalian, kami persilahkan kembali ke tempat duduk. Dan hadirin yang kami hormati, mari kita persiapkan hati kita. Kita akan memasuki ibadah perayaan Natal pemerintah bersama masyarakat Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2022. Kepada Ambang Pendeta John Albert Saragi MA, kami persilahkan mengambil tempat. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dengan sukacita kita berhimpun di sini memuji Allah atas karya keselamatannya bagi kita umat-Nya. Dia yang dinantikan telah tampak dalam diri Yesus Sang Sabda yang telah menjadi manusia, diam dan tinggal bersama kita umat-Nya. Manusia yang kotor karena dosa dipulihkan Allah dan diangkatnya menjadi pribadi yang bermartabat dalam kekudusannya. Mari kita bersembah sujud dengan hati gembira dan melambungkan pujian syukur atas cinta kasih-Nya bagi kita. Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikian tema perayaan Natal tahun ini dengan subtema melalui perayaan Natal, pemerintah dan masyarakat berjalan bersama Sang Sabda dalam mewujudkan Kabupaten Humbang Hasundutan yang maju dan bermentalitas unggul. Untuk itu, marilah kita semua berdiri memulai ibadah kita dengan pujian dan nyanyian. Bapak Ibu, kami undang untuk berdiri. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 123. Selamat, selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam, salam, Kyrie eleison, Tuhan tolonglah, semoga hidup kami tak bercelah.
Bapak Ibu kami undang untuk duduk kembali. Alkitab. Kami percaya bahwa Alkitab adalah buku suci yang berisikan sabda Allah tentang perjanjian lama dan perjanjian baru. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Alkitab menyatakan di dalamnya kesaksian Roh Kudus dan merupakan otoritas mutlak bagi iman dan kehidupan, baik untuk perseorangan, gereja, maupun masyarakat. Salib. Salib adalah tanda kemenangan Kristus. Dari atas salib, Kristus rela wafat demi menebus dosa-dosa kita. Air. Air adalah tanda kehidupan. Air memberikan kelegaan atas rasa haus. Air juga dapat membersihkan. Melalui Laut Merah, Allah membebaskan bangsa Israel dari perbudakan bangsa Mesir. Yesus Kristus adalah sumber air kehidupan bagi kita. Seperti pohon yang hidup di dekat air, pasti tumbuhnya segar dan tidak layu, serta menghasilkan buah pada musimnya. Demikian juga hidup kita yang bila dekat dengan Tuhan Sang Sumber Kehidupan, pasti akan senantiasa diberkatinya. Bunga. Bunga adalah ciptaan Tuhan yang sangat indah, tempat untuk menyimpan madu bagi lebah. Meskipun hidupnya sangat singkat, hidup manusia di dunia ini pun begitu singkat. Dengan waktu yang begitu singkat ini, apakah kita mau memanfaatkan dengan membagikan madu kehidupan bagi sesama, membagikan kabar sukacita kepada sesama? Mazmur 103 ayat 15 sampai 16. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Anggur, akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Tanah. Tanah adalah sumber kehidupan yang penting bagi semua makhluk di bumi. Allah mengatakan bahwa manusia diciptakan dari tanah dan akan kembali menjadi tanah. Ayub 10 ayat 9. Ingatlah
bahwa Engkau yang membuat aku dari tanah liat, tetapi Engkau hendak menjadikan aku debu kembali. Lilin. Lilin adalah lambang cahaya Kristus yang bangkit dengan mulia. Sebagaimana Kristus yang telah bangkit dan memberikan terang cahaya keselamatannya bagi kita. Maka semoga hidup kita pun bisa menjadi terang dan cahaya bagi orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman sekalian yang terkasih, kita memasuki bagian ketiga ibadah Natal yang diawali dengan lagu nyanyian dari puji syukur nomor 464 sebagaimana yang terlampir dalam teks ibadat kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita bergembira dan bersyukur karena misteri penjelmaan Allah menjadi manusia. Yesus Kristus Sang Juru Selamat telah lahir bagi kita. Dialah Sang Emmanuel, Allah beserta kita. Dialah Sang Sabda yang telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Mari kita rayakan kelahirannya dengan gembira dan penuh syukur dalam perayaan Natal Oikumene ini. Marilah kita wujudkan suasana damai di antara kita, sebab bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang itu telah bersinar. Oleh karena itu, marilah kita bersembah sujud bagi kemuliaan namanya dan nyanyikanlah nyanyian baru baginya. Pujilah dia, hai orang-orang yang dikasihinya. Haleluya. Saudara-saudari, marilah mengakui dosa kita di hadapan Allah serta memohon belas kasihan Tuhan supaya kita pantas dan layak merayakan
peristiwa penyelamatan ini. Tuhan Yesus Kristus, kami mudah tersinggung dan sukar mengampuni, kurang sabar dan cepat marah. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, dalam pergaulan dengan sesama, kami sering terkurung dalam kesempitan cinta diri dan sering kurang mencintai mereka dengan tulus hati. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, kami mudah sekali mengadili orang lain dan lekas iri hati pada sesama. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Engkau telah memperlihatkan kebaikan dan kasih setiamu kepada kami dalam diri Yesus Kristus Putramu, Sang Sabda, yang telah menjelma menjadi manusia dan tinggal di tengah-tengah kami. Semoga kehadirannya menjadi sumber kegembiraan dan berkat bagi semua orang di dunia ini. Semoga melalui perayaan Natal Oikumene ini, pemerintah dan masyarakat berjalan bersama-sama Sang Sabda dalam mewujudkan kerajaan kasih-Mu di negara kami dan di Kabupaten Humbang Hasundutan, agar bergerak maju dan bermentalitas unggul. Demi Yesus Kristus Putramu,
Tuhan pengantara kami, dan hidup yang berkuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini sepanjang segala masa. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya selama 6 hari. Seluruh ciptaannya sungguh indah dan teratur. Ciptaannya begitu sempurna dan memancarkan kemahakuasaannya. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Semua diciptakan dari yang tidak ada menjadi ada hanya dengan perkataannya saja. Otak kita manusia yang hanya segumpal kecil dengan keterbatasannya tidak sanggup memikirkan bagaimana cara kerja Allah menciptakan dunia dan segala isinya yang begitu indah dan mengagumkan. Kita mendengarkan kesaksian Alkitab bagaimana Allah menciptakan segala sesuatunya. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi.
Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah. Jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak. Itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Itulah hari ke-6. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah melihat pekerjaannya itu sungguh baik, maka berhentilah ia pada hari ketujuh. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan.
Sesungguhnya Tuhan itu baik dan penuh dengan kasih setianya. Kepada manusia diberikan kebebasan untuk menikmati segala ciptaannya, tetapi kebebasan yang bertanggung jawab. Manusia diberi mandat untuk berkuasa atas segala ciptaannya. Semuanya harus berjalan sesuai hukum, ketetapan, rencana, dan perintah-perintah Allah. Allah memberi perintah mana yang patut dilakukan dan mana yang tidak patut dilakukan. Tetapi sungguh mengecewakan, manusia lebih memilih kebebasan yang salah. Manusia mau dirusak oleh bujuk rayuan iblis yang menjadikan manusia itu melakukan pembangkangan terhadap apa yang diperintahkan Allah. Manusia jatuh ke dalam dosa dan harus dihukum. Mari kita mendengarkan kesaksian Alkitab tentang kejadian itu. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kamu makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kalimu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui pada waktu kamu makannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik dan untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya kepada perempuan itu, "Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu."
Sampai sekarang, kejahatan masih saja terjadi di mana-mana. Manusia tidak takut lagi melakukan dosa. Dosa dianggapnya sebagai suatu hal yang biasa dan bahkan lebih merasa nyaman karena berdosa. Manusia selalu memberontak dan membangkang kepada Allah. Ia melakukan apapun semaunya sendiri tanpa menggubris apa yang baik dan yang dikehendaki Tuhan. Setiap hari terjadi pembunuhan, pertengkaran, perampokan, dan berbagai macam kejahatan. Manusia menjadi serigala terhadap sesamanya, saling memangsa dan saling menjatuhkan. Ia sungguh dikuasai oleh keserakahan dan ketamakan. Ia hidup dalam keegoisan dan kesombongan. Mari kita ta'ala kesaksian Alkitab tentang kejahatan manusia akibat dari dosa pembangkangan dan pemberontakan itu. Tuhan Allah mengaruniakan anak kepada Adam dan Hawa yang dinamai Kain dan Habel. Pekerjaan Habel menggembalakan kambing domba dan Kain jadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan buram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Firman-Nya, "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu berteriak kepadaku dari tanah." Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangkatkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Tuhan Allah melihat bahwa kejahatan manusia semakin besar dan merajalela di bumi, dan kecenderungan hati manusia selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Perbuatan manusia memilukan hati Tuhan, maka berfirmanlah Tuhan. Demikianlah sampai saat ini kejahatan dan keserakahan menjadi bagian hidup manusia. Ego, kedengkian, kecemburuan, fitnah, kata-kata kotor setiap hari dilakoni manusia. Tinggi hati juga, kesombongan menjadi gaya tren yang dimainkan oleh manusia setiap hari.
itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kasih-Nya lebih besar dari hukum-Nya. Oleh kasih dan kerahiman-Nya, Ia mengampuni semua dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Dan Ia tidak pernah mengingat-ingat atau menghitung-hitung dosa kita. Dalam kasih-Nya, Allah mengambil inisiatif untuk menyelamatkan umat manusia dengan mengutus putranya sebagai juru selamat dunia. Hal itu disaksikan oleh para nabi-nabinya, dan inilah kesaksian Alkitab tentang janji keselamatan Allah terhadap manusia dan dunia ini. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikannya untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah harus ditutup, dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang muda. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan, dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut, dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi.
Jerusalem, they're keeping their sheep on a cold winter night. The was so cool. Noel, 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 Noel. Born is the King of Israel. Noel, 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 Noel. Born is the King of Israel. Givorgina badiai parmahan marborgin diladangi tusidoro suruani majak nunga seorang Mesiasi. Noel, 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 Noel. Raja di Israel. Noel, 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 Noel. Tubuh Raja di Israel. Noel, 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 Noel. Born is the King of Israel. Noel, 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 Noel. Born is the King of Israel. Born is the King of Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Segala yang difirmankan Allah, yang disampaikan oleh para nabi telah digenapi. Hal ini menunjukkan bahwa segala perkataan Allah adalah benar adanya. Bagaimanakah kesaksian Alkitab tentang kelahiran Yesus Juru Selamat? Mari kita ikuti
liturgi kelahiran Yesus melalui fragmen singkat berikut ini. Di kemilau sungai Yordan, diterpa taburan sinar berbintang, sambil mentari merah jingga memoles horizon senja, malaikat Gabriel, utusan Allah mendatangi seorang perawan yang lugu dan sederhana di Nazaret, Maria namanya. Maria terpilih di antara semua wanita untuk mengandung putra Allah yang maha tinggi. Ia adalah perawan yang dengan hati terbuka, bersedia menjadi jalan penjelmaan Allah menjadi manusia. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Apakah arti salam itu? Jangan takut hai Maria, sebab engkau akan beroleh kasih di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut sebagai anak Allah yang maha tinggi. Bagaimana itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah akan menaungi engkau. Sebab sesungguhnya anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Orbis terrarum imperium Romanum. Kaisar Agustus memberi perintah agar setiap warga Romawi harus mendaftar diri mereka di kotanya sendiri. Yusuf, seorang tukang kayu, berangkat dari Nazaret menuju Bethlehem yang terletak sekitar 5 mil dari Yerusalem. Kala itu, Maria sedang mengandung dan menantikan kelahiran sang anak. Yusuf penuh harapan saat memasuki tempat asal keluarganya. Prajurit, perintahkanlah semua ingin mengajak. Prajurit, suruhlah mereka ingin agar mengadakan sensus di daerah kosanku ini. Maria, aku mendengarkan kabar bahwa Kaisar Agustus memerintahkan kita agar mengadakan sensus. Bersiaplah, kita akan pergi ke Bethlehem. Baik Yusuf, aku akan mempersiapkan segala yang diperlukan di sana. Siapa itu? Kami orang miskin. Apakah kami boleh menginap di sini? Maaf, tempat kami sudah penuh. Carilah ke tempat yang lain. Terima kasih. Siapa Anda? Kami orang lemah. Apakah di sini ada penginapan? Istriku kan lahirkan. Sudah tidak ada tempat. Carilah tempat lain. Terima kasih. Di suatu malam, tampaklah sebuah bintang yang cemerlang di langit yang disaksikan oleh 3 raja dari timur. Bintang itu nampak seperti menarik mereka untuk pergi menyusuri daerah Bethlehem, tanah Yudea. Ikuti tanda kemuliaan hingga kita dapat bertemu dengan sang raja. Di sepanjang perjalanan untuk mencari tempat di mana Mesias akan dilahirkan, bertemulah para Majus dengan penguasa Yahudi, yakni Raja Herodes.
Hai sahabatku, lihatlah bintang indah di langit. Apakah gerangan pertanda hingga bintang itu menjadi sangat indah? Tampak kemuliaan megah telah terjadi. Apakah ini pertanda? Raja dari segala raja telah datang. Marilah kita pergi untuk menyembahnya. 3 raja dari timur memasuki wilayah Yahudi dan akhirnya bertemu dengan Raja Herodes. Salam, Raja. Di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Hah? Raja? Siapakah yang kau maksud, hai para majus? Akulah raja penguasa di daerah ini. Tidak ada raja selainkan aku. Sebab telah ada tertulis, akan lahir seorang raja di Bethlehem, di tanah Yehuda. Ia akan menjadi raja atas Yehuda. Bintang kemuliaan telah tampak sehingga kami datang ke sini untuk menyembah dia. Baik, pergilah, carilah raja yang kau sebut itu. Jika engkau menemukannya, datanglah kepadaku, supaya aku akan datang untuk menyembah dia juga. Gelisah, Herodes mendengar kabar kelahiran Sang Mesias. Sebab telah tertulis di dalam kitab para nabi, bahwa Bethlehem tanah Yehuda bukanlah yang terkecil di antara mereka. Karena di dalamnya akan bangkit seorang raja yang akan mengembalakan umat Israel. Dan tibalah saatnya, di mana bintang itu berhenti tepat di sebuah kandang domba. Tampaklah Maria, Yusuf dan para gembala, dan seorang bayi mungil yang dibaringkan di sebuah palungan. Dan 3 raja dari timur datang untuk menyembah dia, raja yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintang di ufuk timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Kiranya segala bangsa menyembah Engkau ya Tuhan. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Lihatlah, 3 orang majus itu berlutut dan menyembah kepada bayi Yesus. Memang dia layak disembah, sebab dialah yang akan menuntun umat manusia ke jalan kebenaran. Dan karena dialah yang rela mati untuk menebus dosa-dosa manusia. Lalu, 3 orang majus itu mengangkat muka mereka dan melihat bayi itu dan berpamitan pulang. Sudah kuduga, dia memiliki mata yang sangat indah dan wajah yang berseri. Ya, memang benar. Nah, baiklah sekarang kita kembali. Yusuf, Maria, kami mohon pamit. Terima kasih sudah mengizinkan kami untuk melihat bayi Yesus ini. Semoga damai dari Tuhan kita senantiasa bersama kalian. Terima kasih atas doanya. Dan semoga rahmat Allah selalu menyertai kalian dalam perjalanan pulang. Salam sejahtera bagi kamu dan bagi bayi ini. Apakah kita akan kembali dan memberitakan ini kepada Raja Herodes? Aku rasa itu tidak perlu. Tadi, aku melihat raut wajah Raja Herodes. Kelihatannya, ia memiliki rencana lain terhadap bayi Yesus. Benar, lebih baik kita jangan menemui dia lagi. Aku takut ada sesuatu yang buruk terjadi. Baiklah, kita pulang melalui jalan lain saja, supaya kita tidak tertangkap oleh pengawal yang tadi. Baiklah, itu ide yang bagus. Mari kita pergi. Sekarang sudah saatnya kita berpaling dan tidak perlu kembali kepada Herodes. Melainkan kita pergi bersama Yesus melalui jalan lain. Yang dimaksudkan ialah
Kita tidak memilih Herodes, karena Herodes ibarat kehidupan kita yang lama, kebiasaan-kebiasaan buruk yang perlu kita tinggalkan. Tetapi kita pergi bersama Yesus melalui jalan lain, yang mana kita memilih untuk kehidupan yang baru dan menjadi manusia baru. Mari kita bernyanyi dari pujian syukur nomor 457, Gita Sorga Bergema. Gita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermakmurkan kabar baik, lahir Kristus sang terang. Gita sorga bergema, lahir Raja mulia. Dalam perayaan Natal Oikumene ini, kita semua telah mendengar bersama kesaksian Alkitab bagaimana Allah mengasihi kita umatnya yang berdosa ini. Bagaimana Allah tetap mengasihi kita walaupun manusia selalu berbuat dosa dan pelanggaran yang cenderung hanya menyenangkan diri sendiri. Mari kita terus-menerus mengobarkan kesaksian kita dan meneladani cinta kasih Allah dengan bersungguh-sungguh hidup dalam persaudaraan dan bersahabat dengan sesama dan dengan siapapun. Pemerintah bersahabat dengan masyarakat dengan saling mendoakan dan menopang seperti firman Tuhan dalam kesaksian liturgi ini. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah aku juga telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal
di dalam kasih-Ku. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Akan tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahu kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintah kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak memarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Saudara-saudara yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa,
melainkan beroleh hidup yang kekal. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa yang mengasihi, ia akan dikasihi oleh Bapa, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, harap, dan kasih. Dan kasih adalah yang terbesar dari antara semua itu adalah kasih. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 54, Sonang ni Bornginnai, jemaat semua berdiri. Yeah.
Tuhan menciptakan manusia dan menghendakinya supaya bahagia. Semua anak-anak cintaan Tuhan pun sudah pasti menginginkan sebuah kehidupan yang penuh dengan berkat dan kebahagiaan. Kebahagiaan seperti apa? Siapa yang pantas disebut sebagai yang bahagia? Orang yang bahagia adalah mereka yang mau berjalan bersama Tuhan dan yang selalu mengandalkannya. Mari kita dengarkan sabda Tuhan tentang 8 sabda bahagia. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu tawar, dengan apakah dia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Amin.
Saudara-saudari terkasih, mari kita berdiri untuk menyanyikan bersama lagu penghantar firman dari lagu rohani Ku Yakin Saat Kau Berfirman.
Allah Bapa yang Maha Baik, bukalah hati hamba-hambamu akan firman yang akan ditaburkan dalam diri mereka. Sehingga firman itu sungguh mengubah hati mereka, mencari jalan lain sesuai yang Engkau tunjukkan kepada mereka. Amin. Silahkan duduk. Saudara-saudari yang dikasihi Allah, dengan sadar saya menyapa semua Anda saudara-saudari yang dikasihi Allah. Karena memang yang kita rayakan hari ini adalah hari raya Natal. Hari penjelmaan Allah menjadi manusia. Dan dasar penjelmaan ini adalah karena begitu besar kasih Allah akan dunia, akan saudara dan saudari, maka Dia mengutus putra tunggalnya datang ke dunia. Kita semua saudara dan saudari yang dikasihi oleh Allah. Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Saudara-saudari yang dikasihi Allah, pesan Natal bersama Konferensi Wali Gereja Indonesia dan Persekutuan Gereja Indonesia, memang ini juga yang kita ambil. Pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Melalui jalan lain. Kalau jalan yang sama, yang mana itu? Kalau jalan yang sama, kembali ke Herodes dan mengatakan kepada Herodes, kami sudah berjumpa dengan anak yang baru lahir itu dan tempatnya di satu rumah yang sangat sederhana. Tetapi bukan itu yang mereka tempuh. Mereka jalan lain. Mengapa mereka memilih jalan lain? Karena mereka menemukan kebijaksanaan ketika berjumpa dengan Yesus. Mereka menemukan kebijaksanaan. Maka pertanyaan adalah, kebijaksanaan apakah yang ditemukan oleh 3 orang bijak? Orang bijak itu orang yang mencari kebijaksanaan. Dan mereka menemukan kebijaksanaan. Dan pertanyaan saya, kebijaksanaan apakah yang ditemukan oleh 3 orang bijak itu dalam diri Yesus yang lahir? Kebijaksanaan apa, saudara-saudari? Mau tahu jawabannya? Mau tahu? Atau sudah tahu? Mau tahu sedikit atau mau tahu banget? Kebijaksanaan apa? Saya tadi terkesan dengan sebuah kalimat yang diungkapkan oleh Bapak Bupati dalam kata sambutannya, yang barangkali luput dari perhatian kita. Apa itu? Merayakan Natal adalah merayakan kesederhanaan. Itu nakikan namang Bupati, ipasata mudai, saya langsung tangkap. Merayakan kesederhanaan. Saudara-saudari, kebijaksanaan, Sofia kebijaksanaanlah yang ditemukan. Sofia kesederhanaanlah yang ditemukan oleh 3 raja dalam diri Yesus. Yesus mengajarkan kepada kita
kesederhanaan. Satu. Yang kedua, berkaitan dengan kesederhanaan. Kita sedang merayakan Allah yang menjadi manusia. Firman menjadi daging dan tinggal di antara kita. Dalam kalender liturgi Katolik hari ini adalah hari atau pesta Santo Yohanes Rasul. Yohanes Rasul memperkenalkan kepada kita siapa itu bayi yang lahir di kandang. Dia memperkenalkan bahwa yang lahir di kandang itu adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Allah yang ada dalam kekekalan, mulia, kudus, besar, misteri tak terhingga, kini menjelma menjadi manusia. Menjadikan dirinya kecil sama seperti manusia. Tanda empati yang paling besar adalah penjelmaan. Saudara-saudari, apa itu empati? Molo pajuk pangau doh na pogus, miturhudo dorohana, ay sugariau manian songonibana, ahama si bahinokku. Mengidentifikasikan diri dengan orang lain, itulah empati. Molodong pengemis di jalanan, amang. Moluau imana, ahaman nekubain. Kalau jumpa dengan orang yang sedang kemalangan, mengidentifikasikan diri dengan orang yang kemalangan, itulah empati. Tapi Yesus tidak hanya sekedar empati, menjadikan dirinya seperti manusia. Paus Fransiskus dalam sebuah perayaan Natal pernah mengungkapkan ini. Apa yang kita temukan dalam bayi kecil? Tanda yang sangat mengagumkan. Saudara-saudari, apalah yang membuat manusia berjalan di dalam kegelapan? Tadi banyak liturgi, banyak sabda disampaikan kepada kita. Awal kejatuhan manusia apa? Itu bertentangan dengan kesederhanaan. Apa itu? Bertentangan dengan Allah yang membuat dirinya rendah. Godaan dari ular ini mulai lako buahi sarupa maho do debata. Manusia ingin menyamakan diri dengan Allah. Inilah dosa yang paling besar. Dosa pertama dan dosa asal. Keinginan menyamakan diri dengan Allah. Mulai lako sarupa maho. Marpangida maho jala sarupa maho di bata. Manusia, dosa pertama itu adalah dosa kesombongan. Dosa yang kedua dalam liturgi kedua tadi, ketiga. Apa itu? Iri hati. Iri hati. Melihat persembahan Habel yang diterima oleh Allah, Kain iri hati. Iri hati yang dipelihara dalam diri membuat hati panas. Dan hati yang panas bisa sampai kepada aksi membunuh. Iri hati. Dan dalam perjalanan sejarah, sebagaimana tadi kita dengarkan, dosa manusia apa? Ketika mereka menutup telinga akan sabda Allah. Tak mau menjalankan perintah Allah. Itutul lomona. Apa yang mengagumkan dalam diri anak kecil yang lahir di kandang, yang mengagumkan, yang dilihat oleh 3 orang bijak dari timur, pertama itu kerendahan hati. Allah merendahkan dirinya, kenosis, menjadi sama seperti manusia. Sama seperti manusia. Ini sungguh mengagumkan. Mengagumkan. Tadi kita sedikit kagum. Akan apa? Akan ini.
Kemarin seorang pastor Yesuit dari India mengirimkan kepada saya sebuah video perayaan Natal. Ada pramen perayaan Natal. Biasanya dalam pramen perayaan Natal, Yesus itu dibuat boneka. Yang lain semua pelakunya manusia. Tetapi yang inti, boneka. Pastor itu kemarin hari Minggu sore mengirimkan kepada saya peristiwa anak kecil yang dibaringkan di palungan. Kemudian tadi dalam pramen itu semua yang di depan ini tertawa, kagum. Karena memang sungguh bayi asli. Nah, sungguh kagum. Ini kekaguman yang sebentar. Tetapi kekaguman dari orang 3 majus di timur itu, bahwa pertama, Allah yang sedemikian tinggi merendahkan dirinya. Kerendahan hati. Dan dia lahir dalam kesederhanaan. Saudara-saudari, apalah yang membuat barangkali dunia ini hancur? Ketidaksederhanaan, gaya hidup mewah, konsumerisme, keinginan untuk memiliki. Allah keluar dari dirinya, melepaskan dirinya keluar dari diri. Tetapi manusia ingin memiliki banyak hal. Kesederhanaan, keinginan memiliki. Saudara-saudari, kebutuhan kita hanya sedikit, tapi keinginan kita tak terbatas. Kebutuhan terbatas, tapi keinginan tak terbatas. Saya buat contoh, ini dalam hal kesederhanaan. Sederhana, hemat, dan kemudian mengkonsumsi apa yang dibutuhkan. Kita ini sudah mengkonsumsi apa yang kita inginkan. Akaina, pareso hamujo lamarimu na dijabu. Setiap kali pesta, ada gaun baru. Ido kalinang, 3 kali marpesta setahun. Minimal tiki Natal doh pasca ada gaun baru. Dak siap berada di lamari. Dak kuboto 3 pasang sipatunya kaina doh takamata. 3 godang ulus disipat di lamari. Adong dohiton na 2 manang 3 handphone na. Tapi yang dipakai, ada nga dong ison inat 2 lapis kebayana, si pare kelot doy. Dan jot ay ma. Jot pakaian nasaru pada turus nolomoro hatta ita pakai. Kalau diperiksa lemari barangkali ada pakaian yang bertahun-tahun tak pernah kita pakai. Adong. Ada juga sepatu yang sejak dibeli atau dihadiahkan tidak pernah dipakai. Ulos dung diulos selesai disimpan di lemari sampai lapukan busuk. Beranikah kita berbagi? Kristus yang lahir, Kristus dalam kesederhanaan. Ketidaksederhanaan, mental konsumerisme, mental ingin memiliki banyak hal. Itulah yang membuat manusia rusak. Dia lahir dalam kesederhanaan. Saudara-saudari yang terkasih, yang kita rayakan hari ini adalah lahirnya Sang Juru Selamat. Juru Selamat
Dari mana kita mau diselamatkan? Dari tadi. Tinggi hati, iri hati, dan hati yang ingin memiliki segalanya. Orang bijak dari timur berjumpa dengan kebijaksanaan, kesederhanaan, kebijaksanaan, kerendahan hati, kebijaksanaan memberi diri bagi orang lain dalam diri anak yang lahir di kandang. Dan perjumpaan mereka dengan sang bijaksanalah Yesus, presentasi dari kebijaksanaan ilahi, mengajarkan dan membuat mereka tidak kembali kepada Herodes. Mereka memilih jalan lain. Supaya apa? Supaya sang kebijaksanaan tidak dibunuh oleh Herodes. Supaya kesederhanaan, kerendahan hati, pemberian diri tidak dibunuh oleh sikap bengis, kesombongan, ketinggian hati, dan kerakusan. Disitulah kebijaksanaan 3 orang bijak dari timur. Mereka kembali ke negerinya dengan jalan lain. Jalan lain adalah jalan yang ditunjukkan Tuhan. Jalan yang dipilih Tuhan. Jalan yang dilalui Tuhan. Jalan apa itu? Jalan yang menjangkau, membuka hati, dan mengidentifikasikan diri dengan mereka yang sungguh membutuhkan pertolongan. Napogos, orang migran, tunawisma, ditolak, akan pengangguran, korban intoleransi, korban kekerasan. Jalan lain itu adalah jalan kerukunan, jalan membangun peradaban kasih di tengah menguatnya kekerasan, jalan merajut kerukunan di tengah merebaknya intoleransi, jalan mempopulerkan budaya jujur di tengah mengguritanya tindak kejahatan korupsi. Kadang pernah saya hadapi korupsi di negara ton. Jalan menggemakan pertobatan ekologis di tengah maraknya kerusakan lingkungan hidup. Ibu Tuhamu dua kainang, dotak kau memang puasa adong perusakan lingkungan hidup dengan menebang kayu. Untuk apa itu semua? Yang lebih banyak kayu yang ditebang itu untuk rayon, bakal pakaian. Mulu saya tatu hori kain, stok di toko habis, maka mereka minta kepada produksi. Jalan, produksi jalan, supaya jalan produksi itabai makkahau. Pohon yang memberikan oksigen O2 kepada kita, kita tebang dan kita simpan di lemari. Jalan mengembangkan pertobatan ekologis di tengah maraknya perusakan lingkungan hidup. Jalan mengembangkan hidup berpolitik yang beretika. Tahun depan itu tahun politik. Pilihlah orang yang beretika. Saudara-saudari, orang-orang bijak dari timur berjalan bersama-sama, bukan sendiri-sendiri, mencari Yesus. Dan mereka ini mengajak kita berjalan bersama dalam menemukan kehendak Dia yang tinggal di antara kita. Ada subtema menarik di sini. Mari kita sama-sama baca. Melalui perayaan Natal, pemerintah dan masyarakat berjalan bersama Sang Sabda, berjalan bersama Yesus. Nah, dan ini menarik. Dalam mewujudkan Kabupaten Hubang Hasudutan yang maju dan bermentalitas unggul. Berkarakter unggul, bermentalitas unggul. Apa maksudnya mentalitas unggul? Punya mindset yang berkembang.
bermentalitas unggul. Nah, inilah SDM unggul yang dicita-citakan bangsa ini. Beriman, berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, bernalar kritis, kreatif. Itu ada 6 poin. Juga dikatakan oleh Menteri Pendidikan, Makarim. Mentalitas unggul, mindset yang berkembang. Maka tugas kita, saudara-saudari, jalan lain yang kita pilih adalah pembentukan karakter dan mentalitas. Baru saja kita menyaksikan pertandingan dunia Piala Dunia. Itu tok kamu do Piala Dunia. Ayo teh juara. Adong natalu merjuji. Apa yang menarik? Ada satu hal yang menarik, saudara-saudari, dari rangkaian pertandingan itu. Untuk saya, apa itu? Untuk saya yang menarik adalah supporter Jepang. Apa yang menarik dari supporter Jepang? Supporter Jepang ketika menonton pertandingan, setelah selesai menonton, baik itu supporter maupun pemainnya, mereka membersihkan stadion. Para pemain membersihkan ruang ganti. Ini sudah karakter, bukan mau dipuji atau mau dilihat orang. Ini karakter orang Jepang. Di Liga Jepang, mereka yang menonton Liga Jepang akan meninggalkan stadion lebih bersih daripada ketika mereka menemukannya. Maka ketika Jepang itu kalah melawan siapa? Melawan Kroasia ya. Ketika mereka kalah, sambil menangis meratapi kekalahan, mereka tetap saja juga membersihkan stadion. Tidak meninggalkan satu butir sampah pun di stadion itu. Kemudian ada orang yang memberikan catatan begini. Inilah hasil kurikulum pendidikan orang Jepang. Pendidikan karakter. Orang Jepang, kalau anaknya tidak tahu antri, itu malapetaka besar. Lebih baik dia tidak tahu matematika daripada tidak tahu mengantri. Kalau orang Jepang korupsi dan ketahuan, itu bunuh diri. Rasa malunya sangat luar biasa. Orang Indonesia sudah ketahuan terbukti pun tak tahu malu. Dan masih mencari jalan membela diri. Dengan cara menyogok. Saudara-saudari, kalau humbang hasudutan mau mulai dari anak-anak mempunyai mentalitas unggul supaya daerah ini maju, mulailah dengan pendidikan karakter. Ajari anak-anak, jangan hanya mengajari, tetapi buat contoh. Kalau semua masyarakat Humbang Hasudutan sadar tidak membuang sampah, yes, Kota Dolok Sanggul. Kalau semua sadar tidak membuang sampah atau mengatur sampah. Persoalan di kota-kota kita di Indonesia ini adalah persoalan sampah. Di mana-mana jorok. Itu ulah kita semua. Nah, tapi desudei. Dang tak atur sampah tak.
Yang kedua, budaya antri. Kita ini kalau lihat di jalanan, di simpang 4 kita ini, atau di jalanan, uluni mobil ini senapar jolo masuk, wah itulah. Jadi berlomba memasukkan kepala mobil. Itu watak kita, bukan hanya di jalanan, tapi di mana-mana. Berlomba memasukkan, tak tahu budaya antri. Saudara-saudari, pemerintah dan masyarakat berjalan bersama Sang Sabda dalam mewujudkan humbang hasundutan, maju dan bermentalitas unggul. Kemajuan dari fisik, entah itu pembangunan, itu nomor 2. Kemajuan yang kita harapkan, kemajuan mentalitas yang unggul dalam hal beriman, berkebinekaan, mandiri, gotong royong, bernalar kritis, kreatif. Saudara-saudari, saya tidak tahu berkhotbah panjang. Kendati pun sudah panjang, entah kenapa. Mari kita tiru 3 orang bijak dari timur. Mereka kembali ke negerinya melalui jalan lain. Molo roh nakikamuson siadalanan nakkupo sianan namaran mulak jalan lain. Kalau datang dengan mobil merdalepak namara. Kalau datang merdalepak helikopter. Bukan itu maksudnya. Jalan lain, jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Dan Tuhan menunjukkan jalan itu lewat kelahirannya yang sederhana. Jalan merendahkan diri, merendahkan hati. Eka hasubongad do nama bain hamamago. Tinggi hati. Jalan lain, jalan kesederhanaan. Jalan lain, jalan kerendahan hati. Jalan lain, jalan kesediaan berbagi. Jalan lain, jalan peduli dengan nasib orang kecil. Jalan lain, jalan peduli dengan kebersihan dan ekologi. Jalan lain, jalan antri dan memberikan kesempatan bagi yang lain. Tak marsi jugul neng meribut. Itulah jalan lain. Kalau kita kembali nanti dari sini, tetap saja tidak ada perubahan, berarti kita kembali ke Herodes, jalan yang sama. Saudara-saudari, kita mohonkan rahmat Roh Kudus supaya membuka mata kita, supaya menyadarkan kita bahwa jalan lain, jalan yang ditentukan oleh Tuhan, itulah jalan keselamatan. Amin.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita menundukkan kepala, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Maha besar Engkau Allah kami, maha mulia, maha agung. Kami menyapa Engkau Allah yang baik, yang mengasihi kami dengan kasih yang sempurna. Kami naikkan ucapan syukur kami dengan segenap hati kami. Hari ini dengan perkenan-Mu kami merayakan Natal, hari kelahiran anak-Mu, putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Betapa besarnya pengorbanan-Mu Tuhan, untuk kami umat-Mu yang sesungguhnya tidak layak menerima kasih-Mu itu. Engkau lahir untuk membebaskan kami dari belenggu dosa yang kelam. Engkau memperdamaikan kami dengan Tuhan Allah. Terima kasih Bapa. Biarlah ucapan syukur kami naikkan dengan segenap hati, jiwa dan seluruh akal budi kami. Bapa yang baik di dalam surga, kami mau bersyukur, berterima kasih. Sebab Tuhan sudah menganugerahkan kepada kami rakyat Indonesia pemerintahan yang baik. Bapak Presiden kami yang baik hati, Bapak Joko Widodo, yang sudah bekerja keras memikirkan kemakmuran, kesejahteraan rakyat Indonesia. Bahkan juga sudah berupaya begitu keras berjuang untuk mengatasi pandemi COVID-19. Itu sebabnya hari ini Bapak yang baik, kami boleh merayakan Natal ini. Natal pemerintah bersama dengan masyarakat Kabupaten Humbang Hasundutan. Bapa yang baik di dalam surga, kami mau menyerahkan Bapak Presiden kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan bersama dengan seluruh aparat pemerintahan yang melayani rakyat Indonesia. Anugerahkanlah hikmat dan bijaksana sehingga rakyat Indonesia akan semakin baik, akan semakin maju, sejahtera dan makmur. Kami berterima kasih juga atas perhatian hamba-Mu ini untuk khususnya Kabupaten Humbang Hasundutan. Oleh karena itu Bapak, biarlah perhatian yang sudah diberikan kepada kami sungguh-sungguh menjadi satu kesempatan bagi kami untuk membangun kabupaten ini. Dan kami percaya Bapak, lewat kepemimpinan hamba-Mu, Bapak Bupati bersama dengan Bapak Wakil Bupati, maka Kabupaten Humbang Hasundutan ini akan maju. Terwujudlah harapan kami bahwa kabupaten ini akan maju dan masyarakatnya memiliki mentalitas yang unggul. Bapak, kami serahkan seluruh hamba-hamba-Mu yang melayani di kabupaten ini. Biarlah Tuhan memakai seluruh hamba-hamba-Mu ini lebih luar biasa lagi di dalam kesahajaan membangun kabupaten ini seturut dengan kehendak Tuhan saja. Bapak yang baik, Bapak di dalam surga, kami mau berdoa juga untuk masyarakat Kabupaten Humbang Hasundutan di dalam kepelbagaian profesi, baik sebagai nelayan, pedagang, pengusaha, petani kopi, petani bawang. Kami merindukan campur tangan Allah. Kami merindukan kuasa Allah untuk memberkati setiap pekerjaan yang dilakukan. Sehingga dengan demikian maka kabupaten ini diberkati untuk menjadi kabupaten yang terbaik. Inilah doa kami, harapan kami di dalam Tuhan. Sebab kami percaya pengharapan di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan umatnya. Bapa yang baik di dalam surga, kami juga mau berdoa untuk setiap perayaan Natal yang dilaksanakan di setiap tempat di seluruh dunia, khususnya di daerah Indonesia ini. Bapak, biarlah Tuhan yang memberkatinya. Kerinduan kami bersama setiap perayaan Natal boleh dilaksanakan di dalam suasana, situasi yang kondusif, dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik.
Sehingga kami persembahkan setiap perayaan Natal hanya untuk hormat dan kemuliaan bagimu, ya Bapa kami yang baik. Bapa di surga, kami hidup di negara kami ini, di dalam kepelbagaian, dalam suku bangsa. Kami rindu Tuhan, kami boleh duduk bersama. Kami rindu ya Bapa yang baik, kami boleh hidup berdampingan sebagai saudara di dalam keharmonisan, saling menghargai satu dengan yang lain. Sehingga terciptalah kebaikan, keindahan, dan kebaikan di dalam bangsa Indonesia ini. Terima kasih Bapa di surga, kami sudah mendengarkan firman Tuhan lewat hamba-Mu Bapak Uskup. Kami sudah dicerahkan, kami diberkati hari ini. Oleh karena itu kami menyerahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Anugerahkanlah kuasa-Mu Tuhan untuk menyebarkan, menyampaikan pesan sukacita firman Tuhan kepada banyak orang. Sehingga hidup kami yang mendengarkannya akan diperbaharui. Karakter kami menjadi karakter yang seturut dengan kehendak Allah saja. Terima kasih Bapa, kapanpun hamba-Mu ini kembali ke pelayanannya, kami rindu Tuhan mengiringi perjalanannya. Kami rindu Tuhan mendahului perjalanan hamba-Mu sehingga terjauhlah dari segala sesuatu yang tidak baik, yang tidak kami inginkan. Bahaya dan kecelakaan Tuhan menghalau jauh dari hamba-Mu. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Kami juga memohon pengampunan-Mu Bapa dari setiap dosa dan kejahatan kami. Sucikanlah kami, tahirkanlah kami Bapa, supaya kami layak di hadapan Tuhan, layak menerima berkat Tuhan, bahkan layak disebut sebagai anak-anak Allah. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita menyanyikan pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 337 ayat 1 dan 3 sambil kita mengumpulkan persembahan kita. Betapa kita tidak bersyukur bertanah air kaya dan subur, laut-laut luas gulurnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Hijau langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang, indah cerita damai dan teduh, bersada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa.
Saudara-saudari, marilah kita bersama-sama berdoa supaya persembahan kita ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi penyembuhan. Allah Bapa kami di surga, Engkaulah sumber dan asal segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Engkau berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan sebagian dari berkat yang telah kami terima dari-Mu. Berkatilah persembahan ini dan ajarilah kami mempergunakannya untuk menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami, agar senantiasa bersuka cita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu, demi Kristus Tuhan kami. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu, Engkau telah menggenapi janji keselamatan-Mu kepada kami. Semoga kami semakin mengimani Putra-Mu itu, sehingga terbukalah bagi kami jalan menuju kehidupan abadi. Tolonglah kami dengan berkat-Mu, agar melalui perayaan Natal ini, kami semua, pemerintah dan masyarakat Kabupaten Humbang Hasundutan, senantiasa berjalan bersama Sang Sabda dalam mewujudkan Kabupaten Humbang Hasundutan yang maju dan bermentalitas unggul, demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semogalah yang Maha Baik yang oleh penjelmaan Putranya telah menghalau kegelapan dari dunia dan oleh kelahiran yang mulia telah menerangi hati hari yang amat suci ini, menghalau kegelapan dosa dari saudara-saudari, dan dengan cahaya kebajikan menerangi hati saudara-saudari. Semoga Dia yang berkenan agar kegembiraan yang besar atas kelahirannya yang menyelamatkan diwartakan oleh malaikat kepada para gembala, memenuhi hati saudara-saudari dengan kegembiraannya, dan menjadikan saudara-saudari sebagai pewarta-pewarta Injil-Nya. Semoga Dia yang menyatukan hal-hal duniawi dan surgawi melalui penjelmaannya, memenuhi saudara-saudari dengan anugerah kedamaiannya dan kehendak baik, serta membuat saudara-saudari ikut ambil bagian dalam gereja yang abadi. Semoga Allah yang Maha Kuasa melimpahkan berkat-Nya bagi saudara-saudari, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudari terkasih, perayaan Natal Okumene Kabupaten Humbang Hasundutan sudah selesai. Horas. Horas. Selamat Natal untuk kita semua Bapak Ibu serta seluruh hadirin yang berbahagia. Demikian kita sudah melaksanakan ibadah perayaan Natal pemerintah bersama masyarakat Kabupaten Humbang Hasundutan. Bapak Ibu kami persilakan boleh saling berjabat tangan.
mengucapkan selamat Natal kepada saudara-saudari kita yang berada di kiri, kanan, depan, dan belakang kita, bernyanyi Selamat Natal. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish Bapak Ibu, kami informasikan bahwa selanjutnya kita akan bersantap siang bersama. Mohon boleh tetap berada di tempatnya masing-masing. Jangan pulang dulu ya, kita mau bersantap siang bersama. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Salam bagimu sekalian. Selamat Hari Natal. Ya Bapak Ibu, silakan menunggu di tempat duduk masing-masing supaya panitia bisa membagikan makan siang kita kepada seluruh yang hadir di sini. Kami informasikan untuk tamu VIP kami, Bapak Bupati dan Ibu, Bapak Wakil Bupati dan Ibu, Bapak Mantan Wakil Bupati, Bapak SK Simamora, pimpinan dan anggota DPRD, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan juga pimpinan instansi vertikal BUMN BUMD. Kita sediakan ruang makan di kantor dinas perhubungan. Di sana sudah kita siapkan Bapak Ibu sekalian. Kami mohon kesediaannya boleh menikmati jamuan makan siang untuk VIP kami di kantor dinas perhubungan. Dan kepada seluruh hadirin yang kami hormati, mohon berada di tempat masing-masing supaya panitia dapat membagikan makan siang kita dan kita semua boleh bersantap siang bersama. Tapi sebelum kita nanti menikmati makan siang, kami mohon kepada Amang Pendeta kami yang telah diunjuk, kami mohon kesediaannya untuk membawakan doa makan siang kita nantinya. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal dan Tahun. Sekali lagi kami informasikan untuk undangan VIP kami, Bapak Bupati dan Ibu, Bapak Wakil Bupati dan Ibu, Bapak Wakil Bupati periode 2016-2021, pimpinan dan anggota DPRD, pimpinan instansi vertikal BUMN dan BUMD, bersama dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah beserta Ibu. Jamuan makan siang kita siapkan di kantor dinas perhubungan untuk tamu VIP kami. Kami persilahkan kepada Bapak dan Ibu yang kami hormati dapat menuju kantor dinas perhubungan. Hadirin sekalian, rangkaian perayaan Natal tahun ini tidak hanya ibadah, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh panitia tadi bahwa nanti sore akan ada hiburan rakyat dan juga ada kembang api. Jadi semuanya boleh tetap di sini, kita ajak keluarga kita. Ini momen yang baik bagi kita boleh bersuka cita di Natal tahun ini. Menikmati makan siang, kami mohon kesediaan pendeta yang telah diunjuk untuk membawakan doa makan siang kita. Kepada bagian kesas mungkin boleh mengarahkan pendeta kita yang diunjuk untuk membawakan doa makan kita. Bapak Ibu, undangan kami mohon tetap di tempat ya, supaya panitia bisa membagikan makan siang kita. Jadi semuanya dapat makan siang.
kasih Emang, kami mohon kesediaannya membawakan doa makan siang. Hadirin sekalian, mohon kita boleh tertib sejenak. Kita akan bersantap siang bersama. Tapi sebelumnya kita akan berdoa. Kami persilahkan kepada Amang Pendeta. Yuk Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sebentar tertib dulu. Sebelum kita menikmati makan dan minum kita akan berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat anugerah-Mu yang melimpah di dalam hidup kami. Perayaan Natal Oikumene pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan beserta masyarakat pada hari ini bisa berjalan dengan baik karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan atas cuaca yang cerah yang Kau berikan bagi kami. Sehingga tidak ada kendala dalam perayaan Natal ini. Dan sebentar ya Tuhan, setelah selesainya ibadah kami ini, kami akan menikmati makanan minuman yang sudah disediakan oleh panitia. Tuhan berkati, kuduskan, agar mendatangkan kesehatan bagi tubuh kami. Biarlah kami dengan sukacita menyambut berkat Natal pada hari ini. Jadilah kehendak-Mu bagi kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami sambut berkat-Mu. Amin. Ya, kepada panitia silakan terus membagikan makan siang kita. Kepada hadirin sekalian, selamat menikmati makan siang. Dan tetap jangan lupa ya, kita di sini karena sesaat lagi pada sore hari kita akan menyaksikan penampilan dari para artis-artis yang sudah diundang untuk memeriahkan perayaan Natal kita tahun ini. Selamat bersantap siang. Cek. Ya, selanjutnya kepada para petugas. Nanti kita akan persiapan untuk acara hiburan. Bagi yang sudah diinformasikan untuk menangguhjawabi persiapan hiburan, kami mohon setelah makan siang kita boleh langsung gerak ya Bapak Ibu sekalian. Oh iya, iya.